Panik nggak dulu? Panik nggak? Ya, panik lah. Karena itu gelombang pertama itu dulu. Pulang, Pak. Gelombang pertama dulu kan itu kalau nggak salah di Ramadan. Paniknya itu karena memang baru masih jarang ya. Yang betul, kena masih jarang. Terus kita emang semuanya nangis. Kalau misalnya berdasarkan dengan tadi udah menyentuh ranah belief mereka, ranah keyakinan mereka, itu insya Allah perilakunya menetap gitu. Dan itu yang memang yang kita harapkan, sehingga 3M ini tidak hanya menjadi kebiasaan, tapi juga menjadi karakter gitu ya. Nah, kami kan kayak belusukan gitu ke pasar, kita meninjau wilayah-wilayah umum, tempat-tempat umum, kita ke pasar, itu mereka tidak ada yang pakai masker. Ketika kita masuk, karena dikawal TNI, pada ngambil masker dari kantong gitu, pakai semua. Ada, cuman nggak dipakai. Ada. Artinya kan itu hanya takut saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Hamid di YouTube saya ya, yang lumayan makin hari makin keren ini. Pada kesempatan kali ini saya coba hadirkan bintang tamu. Bintang tamu ini special request dari berbagai kalangan. Jadi banyak yang minta untuk dihadirkan. Saya nggak tahu kenapa kemudian harus dihadirkan. Jadi tapi ini adalah orang yang luar biasa yang saya hadirkan, karena banyak yang request memang gitu kan. Hadirkan. Akhirnya saya ada hadirkan di depan saya. Sambut saja Hena Rustiana. Selamat datang Hena. Terima kasih Cak Hamid. Ini teman kuliah saya ini. Iya, betul. Ini. Itu dia teman kuliah, teman organisasi, teman beraktivitas, teman ngocol semuanya. Tapi banyak di-request untuk dihadirkan. Sehat-sehatan? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kira-kira kenapa banyak request? Saya nggak ngerti ya, cuman memang teman-teman di sekitar saya itu kan ya entah gitu, dulu itu sering jadi tempat curhat sayanya. Nah kemudian mungkin kesininya mungkin mereka melihat atau saya perlu curhat. Gitu. Jadi perlu habis di sini gitu ya. Gitu. Silahkan deh biarin curhat di situ deh, pengen tahu mungkin gitu. Saya tidak tahu. Mungkin cuman sekedar kangen aja mungkin sama saya. Oh iya, biar langsung diwakilin di podcast gitu ya. Oke. Gimana keluarga semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Kita semua adalah penyintas ya. Oh, penyintas ya, betul, bareng-bareng. Kemudian kita juga alumni COVID, betul, gitu kan. Sama-sama lulus, sama-sama lulusan gitu, lulusan alumni COVID-19, dan kami hampir semua terpapar di rumah itu, hampir semua terpapar. Yang saat ini sedang isolasi mandiri dan sudah memasuki hari ke-11 itu ibu saya, Umi, tapi sekarang juga kondisi sudah baik-baik saja, sudah negatif lagi gitu. Jadi alhamdulillah udah bisa dikatakan sudah melewati naik turun fluktuasi perasaan, kemudian kondisi pada saat COVID itu melanda, kemudian terpapar kepada kami semua gitu. Jadi waktu kena pertama suami ya? Suami. Bro Ricky ya? Ya. Oh, yang kena tuh. Ricky dulu yang kena. Kemudian dia padahal habis ketemuan sama kita habis, karena saya ada kegiatan waktu itu workshop bencana ya, mitigasi bencana, workshop mitigasi bencana dari Kemendikbud. Kebetulan saya salah satu narasumber. Nah, kita nginep di hotel apalah lupa namanya yang di daerah Bogor. Kemudian akhirnya saya ajak semuanya keluarga nih, gitu, karena anak saya yang ulang tahun, anak yang ketiga ulang tahun, Pap, ayo. Terus papanya, ayo sekalian kita rayain ulang tahun Sabda gitu kan. Udah nyiapin kue segala macam. Kita habis nginep gitu kan. Setelah itu besoknya ketika dia kami kan mampir dari hotel itu setelah selesai itu acara, kemudian besoknya itu kita mampir ke restoran, terus dia bilang, "Mah, papa baru dapat WA nih, yang kemarin ketemu mama terinfeksi COVID." Gitu. Waduh, semalam kita tidur bareng-bareng. Oke, setelah ini pulang langsung tes semua ya. Akhirnya kan dia tes juga, tapi saat itu masih negatif, karena memang mungkin si virus itu belum, walaupun sudah nempel tapi belum terinkubasi di dalam tubuhnya gitu. Imun belum terbentuk. Maksudnya jadi si virus itu udah nempel di badan dia, tapi belum terinkubasi gitu. Jadi ketika didetek itu dengan PCR atau swab itu antigen itu belum terdeteksi. Nah, beberapa hari kemudian baru dia laporan lagi bahwa kena. Oh ya sudah gitu. Tapi kita alhamdulillah semuanya negatif, semua tapi keluarga. Panik nggak dulu? Panik nggak? Ya, panik lah. Karena itu gelombang pertama itu dulu. Pulang, Pak.
Gelombang pertama dulu kan itu kalau nggak salah di Ramadan paniknya itu karena memang baru masih jarang ya, yang kena itu masih jarang. Terus kita emang semuanya nangis. Saya teleponan sama mertua nangis terus pokoknya udah kayak gimana ya rasanya tuh, ya Allah ini kena ya Allah gitu kan. Waktu itu gua karyawan sama kakak yang waktu hampir mirip waktunya yang gelombang pertama. Iya itu. Gelombang kedua kita kayak bareng-bareng rame-rame itu. Saya bilang kita saling menguatkan. Kita video call lagi berjemur nih mah gitu, dia video call lagi berjemur, terus kirim foto lagi ngapain, selalu kirim foto. Jadi kami tuh alhamdulillah Pak, ayo Pak semangat Pak gitu. Jadi anak-anak juga bikin video untuk kirim ke papahnya nih gimana gitu kan. Ya alhamdulillah sih bisa melewati dengan cukup baik gitu. Bisa dikatakan dengan cukup baik. Dan waktu walaupun Hena kan psikolog kan, basicnya psikologi ya. Psikologi terus kemudian aktif di BNPB. Ketika ngadepin itu berbeda kan dengan kemudian ketika ngasih advice macam. Nah itu kadang-kadang apa yang kita sampaikan kepada orang lain ketika kita mengalaminya ternyata tidak semudah itu. Dan ternyata tidak semudah itu. Berjuang untuk mengikuti apa yang pernah saya katakan untuk orang lain gitu kan. Jadi advice-nya saya alihkan kepada diri sendiri gitu. Jadi kalau saya misalnya melihat klien gitu yang dalam kondisi tidak nyaman, kemudian terpuruk dengan sebuah kondisi gitu. Itu kan kita akan berbelas kasih sama dia ya. Betul. Walaupun kita memberikan nasihat, kemudian mungkin memberikan pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Nah ini saya perlakukan kepada diri saya sendiri. Oh gitu. Oke. Biasanya orang yang umum karena pernah mengalami kemudian mengadvise orang lain. Ini advice dulu baru kita ngalamin itu. Nah, kalau untuk COVID gitu karena kan saya mengalami setelah suami saya terpapar itu setelah ada beberapa klien juga. Saya sudah di Yayasan Kesehatan Mental Indonesia yang saya bentuk dengan teman-teman itu kita melakukan namanya e-counseling kan gitu. Jadi e-counseling ini adalah mengkonseling yang sedang terpapar pada saat itu. Gitu. Jadi mengkonseling saat itu memang saya hanya bisa menguatkan gitu kan, memberi pencerahan bahwa ini bukan akhir dari segalanya, bahwa masih bisa fokus pada hal yang membahagiakan atau apapun itu. Jadi tidak terpaku pada saya sakit, saya ini. Nah itu kalimat-kalimat itu diredam gitu ya. Walaupun diterima dulu. Jadi menerima kondisi dulu. Oh oke, saya terkena COVID dan kondisi saya seperti ini. Saya menerima bahwa tubuh saya tidak nyaman misalnya. Perasaan saya tidak nyaman, saya terima. Nah setelah diterima apa nih yang dilakukan kan gitu. Tindakan yang dilakukan apa. Paling kan advice kita seperti itu. Untuk penguatan-penguatan secara mental gitu ya. Untuk stabilisasi emosi sehingga tidak kemudian terpapar COVID makin terpuruk kan gitu kan, itu makin sedih lagi gitu. Nah setelah itu kan udah e-counseling tuh, gelombang pertama selesai, suami saya kena, saya mengkonseling diri saya sendiri, saya juga mencoba menguatkan suami gitu kan, kemudian anak-anak juga, kemudian mertua juga kan kalau ibu mertua itu si mama ini nelfon nangis kan gitu, saya cuman bilang mah insya Allah Ariki kuat, imunnya bagus, biasanya juga dia kan jarang sakit mah. Kita yakin aja insya Allah tidak apa-apa. Yang penting semua anjuran dokter dilakukan, obat diminum, pikiran tetap positif, tetap optimis, yang penting itu gitu. Dan kita saling mendoakan seperti itu. Jadi alhamdulillah. Jadi tadi nyinggung bahwa untuk COVID iya. Jadi bilang bahwa konseling orang lain dulu baru kemudian mengalami. Emang yang lain apa yang kemudian dialami sendiri kemudian mengkonseling orang lain? Kan setiap orang punya air matanya sendiri ya, Cak Hamid. Jadi artinya kadang-kadang ketika saya menerima klien, gitu, menerima klien yang konsultasi, oh saya pernah mengalami masalah ini gitu. Sehingga apa yang saya terapkan untuk menghealing diri saya berikan advice-nya kepada klien tersebut gitu. Jadi saya misalnya sudah mengalami berbagai macam hal, oh ini. Tiba-tiba ada klien dengan kasus yang persis dengan saya, walaupun mungkin pasti ada kekhasannya ya. Pasti tidak 100% persis, cuma ada kekhasannya, pasti ada hal yang berbeda, tapi paling tidak apa yang saya putuskan untuk dilakukan ya saya terapkan gitu kepada si klien. Jadi itu kan saya udah mengalami dulu nih sebelum, nah hal-hal seperti itu. Oke. Tapi itu menarik itu menarik untuk kita bedah karena sekarang itu banyak orang itu luka macam-macam luka ya, luka ya COVID, luka ekonomi, luka stres, banyak
menurut saya. Tapi itu menurut saya bahasan tersendiri. Itu bahasannya nanti di sesi kedua kita siap. Karena itu menurut saya bahasan yang harus dalam juga. Jadi siap, sekarang itu diawalin yang agak ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan aja. Nah, yang ringan-ringan hari ini bingung ini gimana PPKM ini dampak di kerjaan atau gimana? PPKM darurat. Maksudnya ya aktivitas saya di kantor. Saya sudah WFH udah sejak lama ya. Udah sejak lama karena memang dibatasi untuk masuk kantor itu kan hanya 25%, gitu. Jadi 25% dari jumlah total keseluruhan yang masuk, gitu kan. Akhirnya dari sub bidang. Jadi saya itu kan di BNPB ini di Satgas Covid-nya. Satgas Covid. Jadi Satgas percepatan penanganan COVID-19 gitu ya. Itu berarti termasuk yang membawahin sampai level RT itu kan ada Satgas Covid. Itu di bawah itu. Nah, itu kan bentukan yang sekarang ada posko-posko, itu posko Satgas itu bentukan pemerintah. Cuman yang kami lakukan di tahun lalu gitu kan. Di tahun lalu itu kita mulai bulan Agustus, September, Oktober sampai Desember sampai berakhir tahun 2020 itu kami memang membentuk sebuah, kalau bisa dibilang pasukan khusus lah gitu ya, duta perubahan perilaku. Karena saya di Satgas Covid ini adalah di bidang perubahan perilaku. Bidang perubahan perilaku, kebetulan kami di sub bidang mitigasi. Karena bidang perubahan perilaku itu punya 3 sub bidang. Yang pertama sub bidang edukasi, ini digawangi oleh Kemendikbud. Kemudian sub bidang sosialisasi ini oleh BKKBN. Nah, yang sub bidang mitigasi ini oleh jenderal yang juga psikolog. Jadi ketua sub bidang kami namanya Pak Brigjen Irwan Amrun dan beliau psikolog gitu ya. Nah, beliau meng-hire teman-teman dari psikologi seperti itu. Nah, pada saat itu kami diminta untuk, jadi setiap sub bidang diberi lokus masing-masing, kita terjun ke wilayah masing-masing gitu ya, yang sudah dibagi berdasarkan kesepakatan dalam rapat. Akhirnya sub bidang mitigasi ini ditugaskan ke wilayah-wilayah sulit yang dengan tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan rendah. Gitu. Biasanya di mana aja tuh yang kayak gitu-gitu? Di Papua. Jadi kami dapat Papua, kemudian Aceh. Papua itu 5 lokus kami semua. Jadi satu provinsi ada 5 lokus, 5 kabupaten kota. Nah, Papua. Kemudian Aceh kami dapat 2 lokus, jadi 2 kabupaten kota. Kemudian di Bali 1 kabupaten kota. Kemudian Jawa Tengah 1 kabupaten kota. Jawa Timur 1 kabupaten kota. Madura nggak dapat? Enggak. Alhamdulillah, berarti masuk yang taat atau patuh berarti. Itu masih tahun lalu ya. Masih tahun lalu. Pada saat itu Madura zona hijau kan. Maksudnya belum merah gitu, belum merah. Justru yang merah itu kan Surabaya gitu. Nah, ketika kami datang ke Surabaya, lokus dialihkan ke Lumajang karena pada saat itu peningkatan kasus paling tinggi pada saat itu ya di Lumajang. Gitu, sehingga kami membentuk di provinsi itu kita membentuk tim duta perubahan perilaku dari provinsi sebanyak 25 orang, kemudian tim duta perubahan perilaku dari kabupaten kota 75 orang, kemudian 300 orang level RT RW. Itu perubahan perilaku itu termasuk maunya apa saja itu? Apa termasuk budaya pakai masker atau apa? Ya. Jadi kita menggalakkan 3M. Kemudian kita juga selain menggalakkan 3M kan kita di awal itu kan 3M ya, 3W. Jadi wajib iman, wajib imun, wajib aman. Gitu. Nah, wajib aman, wajib imannya yang pertama ini wajib iman, itu kita wajib dan kita selalu berdoa kepada Allah, beribadah, meningkatkan kedekatan kita dengan Sang Maha Pencipta. Ada kampanye itu ya? Wajib iman. Kemudian wajib imunitas kita harus tetap kita jaga. Nutrisi harian, kemudian makan yang bergizi dan sebagainya. Ini berarti karena kurang kenceng ya poin ini kampanye ini. Mungkin. Karena tahunya cuma 3M itu. Nah, wajib aman ini ya 3M itu. Aman itu kan protokol ada kesehatan. Ada betul, iya. Di aman. Jadi wajib iman, imun dan aman. Di aman ini adalah protokol kesehatan 3M tadi. Jadi memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan seperti itu. Menjaga jarak. Ini yang kemudian yang sekarang itu banyak digugat karena fisik only yang digagas semuanya ya 3M itu. Kalau kayak wajib iman itu kan umpamanya kayak kemarin yang mencuat kan penutupan musola, masjid untuk ibadah itu kan sebetulnya kalau ini
digalakan, justru ternyata ada kampanye untuk bahwa keimanan itu di pertama. Ada. Jadi karena memang gini loh, kita menseragamkan itu kan nggak mudah ya, menseragamkan tagline atau menseragamkan maunya yang dipakai apa nih. Sebelumnya kan ada juga 5M gitu kan. Jadi katanya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak juga masuk, terus menghindari kerumunan, kemudian tidak membuat kerumunan seperti itu. Jadi 5M itu apa saja gitu. Jadi nah ini maunya gimana, 3M apa 5M, hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi kalau sebelumnya itu memang 3W itu wajib iman, aman dan imun. Nah si 3M ini masuk ke aman ini gitu. Jadi sebenarnya komprehensif dan menyeluruh gitu. Tidak hanya kita memperhatikan secara fisik saja seperti itu. Betul. Nah ini kemudian kan tugas bidang perubahan perilaku, artinya teman-teman di daerah juga kan untuk berperilaku sesuai dengan new normal, perlu pakai masker kemana-mana, menjaga jarak. Kan biasanya kan guyup kita ya, masyarakat kita gotong royong, terus guyup, kemudian ramah tamah seperti itu, kemudian pokoknya yang itu kerumunan semua itu kerumunan semua gitu loh, itu kerumunan semua dan itu khas banget Indonesia, gitu kan, khas banget Indonesia, budaya Indonesia banget, karakter Indonesia banget. Sekarang harus dirubah gitu. Ini kan tidak mudah dan kita perlu effort yang lebih gitu. Nah dari sub bidang mitigasi ini kan kalau bidang perubahan perilaku punya 4 strategi ya. Yang pertama itu kan adalah dorongan, insentif, kemudian hukuman, sama satu lagi nasihat. Nah kami lebih kepada dorongan, tapi lebih menitik beratkan kepada ranah belief. Ranah belief itu ranah keyakinan. Karena orang tidak akan berubah kalau dia nggak yakin gitu loh dengan perilaku tersebut. Nah keyakinannya apa sih yang perlu disampaikan gitu kepada masyarakat, diedukasikan bahwa yakin nggak kalau perilaku ini gitu, kalau perilaku ini bermanfaat untuk dirinya, punya dampak positif untuk dirinya. Ini yang pertama. Jadi behavior belief ya, behavior belief. Jadi dia yakin bahwa perilaku itu berdampak positif untuk dirinya, perilaku itu memang gitu ya, memang bermanfaat untuk dirinya. Terus yang kedua normative belief. Secara normatif seperti apa nih perilaku itu? Apa ya pandangan orang sekitar dia tentang perilaku tersebut? Apa pandangan significant others gitu atau orang yang penting dalam hidup orang itu terhadap perilaku itu? Oh, ternyata ibunya menyarankan, ibunya menginginkan bahwa kamu misalnya bahwa orang ini memakai masker, melakukan protokol kesehatan atau berperilaku sehat lainnya gitu. Nah ini kan secara normatif, dia meyakini itu gitu kan. Oh saya yakin bahwa secara normatif ini tidak melanggar norma di sekitar saya, norma diri saya, hal-hal seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah control belief. Jadi apakah perilaku itu ada dalam kontrol dia? Apakah terlalu mahal? Apakah terlalu sulit didapatkan? Gitu kan? Aksesnya apakah mudah atau tidak? Nah, apakah ada dalam kontrol dia? Oh, oke, menjaga jarak bagi saya mudah. Menjaga jarak bagi saya tapi itu masker mahal gitu. Nah itu masker juga kalau misalnya diyakinkan, kalau misalnya seseorang mengatakan bahwa saya nggak akan sanggup beli masker, ya ini juga kan akan mengurangi intensi dia, mengurangi niat dia untuk berperilaku gitu. Nah ketika itu dalam kontrol dia, oh membeli masker mudah bagi saya, membeli masker murah untuk saya, hal-hal seperti itu dia yakin secara mendalam bahwa ini ada dalam kontrol dia. Nah dia ini akan menimbulkan yang namanya niat kan gitu kan. Yakin bahwa bermanfaat, yakin bahwa tidak melanggar secara normatif, kemudian yakin bahwa saya mampu melakukan itu, maka kemudian ada niat sehingga melahirkan perilaku. Gitu. Jadi perilaku yang didasarkan dari keyakinan. Kalau perilaku yang didasarkan dari hukuman, insentif itu saya yakin tidak bertahan lama. Betul. Enggak sepenuh hati mereka. Enggak sepenuh hati. Saya tuh ke Papua. Kita datang karena memang kami bekerja sama dengan Kodam ya, Komando Daerah Militer. Nah itu pada saat itu kami bersama dengan Kodam Papua itu, kok saya lupa, astagfirullahaladzim. Di Jayapura ya, di Jayapura gitu. Cendrawasih. Ya Allah ya Rabb. Maaf, Kodam Cendrawasih. Nah kami kan
kayak belusukan gitu ke pasar, kita meninjau wilayah-wilayah umum, tempat-tempat umum, kita ke pasar, itu mereka tidak ada yang pakai masker. Ketika kita masuk, karena dikawal TNI, pada ngambil masker dari kantong gitu, pakai semua. Ada cuman nggak dipakai. Ada. Artinya kan itu hanya takut saja gitu. Perilaku itu mereka jalankan karena takut akan hukuman. Betul. Gitu. Hal seperti itu nggak akan menetap gitu perilaku seperti itu. Kalau misalnya berdasarkan dengan tadi udah menyentuh ranah belief mereka, ranah keyakinan mereka, itu insya Allah perilakunya menetap gitu. Dan itu yang memang yang kita harapkan, sehingga 3M ini tidak hanya menjadi kebiasaan, tapi juga menjadi karakter gitu ya. Jadi kalau di luar zona itu, di luar wilayah yang didampingin itu, secara umum lah di Indonesia, kira-kira sudah pada level mana tuh? Maksudnya gimana? Pemakaian masker segala macam, apakah sudah betul-betul sudah diterapkan berdasarkan keyakinan segala macam? Jadi kami di bidang perubahan perilaku itu kan punya program namanya Duta Perubahan Perilaku. Jadi meng-hire duta dari berbagai daerah, berbagai kampus untuk menjadi duta perubahan perilaku. Nanti saya kasih lihat juga ke Cak Hamid ininya, linknya gitu ya. Linknya, kemudian aplikasi bidang perubahan perilaku. Itu kita ada banyak sekali duta gitu, banyak sekali duta di kampus-kampus di mana seluruh daerah itu yang melakukan sosialisasi dengan melaporkan hasil temuannya itu di aplikasi tersebut gitu. Nah, kalau dari perilaku, dari laporan-laporan yang masuk itu sebenarnya udah bagus gitu, udah bagus. Tetapi kenapa sekarang kan gini, sekarang ada vaksin juga, kemudian 3M misalnya meningkat nih. Kalau dari penelitian perempuan lebih patuh terhadap prokes daripada laki-laki. Seperti itu. Iya deh. Ngaku. Kalau urusan itu perempuan harus nomor 1. Oke. Nah, saya Samina Watona. Samina, oke. Nah, artinya sudah ada perubahan dari sebelum-sebelumnya. Nah, kenapa saat ini gitu? Kenapa saat ini malah banyak sekali gitu ya temuan atau banyak sekali peningkatan kasus di mana-mana? Setelah dilakukan PPKM darurat, kemudian setelah dilakukan yang tadi gencarnya sosialisasi lewat media, gencarnya sosialisasi lewat duta perubahan perilaku seperti itu. Jadi kenapa masih itu? Ini masyarakat kita sudah mengalami pandemic fatigue. Jadi kejenuhan terhadap pandemi. Mungkin gitu ya. Sama aja itu orang masih bisa keluyuran. PPKM darurat, masih bisa ke pasar, masih bisa pergi. Ternyata yang lain masih banyak yang hidup. Nah, masih banyak yang hidup. Paling cuman flu biasa gitu kan. Tanpa memikirkan bahwa ketika dia terpapar, tidak semua orang sekuat dia gitu. Kadang-kadang imun seseorang kan ini sebagai carrier dari virus itu kan berbeda-beda. Beda-beda. Jadi kalau misalnya saya lah atau Cak Hamid lah gitu ya, terpapar nih di pasar, apalagi yang virus sekarang kan Delta itu lebih cepat penularannya. Kemudian hanya kita satu ruangan dengan orang yang terpapar saja kita sudah bisa terpapar. Tapi kan pada saat itu gejala ke kita tuh belum apa-apa karena belum inkubasi dalam tubuh kan. Jadi ketika pun misalnya kita swab juga belum terdeteksi gitu. Nah, setelah itu kita bawa ke rumah deh tuh. Tanpa kita misalnya melakukan protokol kesehatan, baju nggak langsung dicuci, kita nggak langsung mandi, langsung gendong anak, kita nggak langsung cuci tangan, langsung pegang makanan, langsung menyentuh barang-barang di rumah gitu loh, tanpa ada protokol kesehatan. Atau mungkin kitanya pulang masker main taruh aja di mana, kan hal seperti itu kan disiplin diri sebenarnya. Nah, betul. Ketika kita kuat terpapar, tapi kita misalnya setelah terinkubasi pun virus itu jadi di diri kita tidak terlalu berpengaruh banyak, misalnya kita hanya OTG gitu. Tapi yang lain anak-anak, orang tua, kita nggak tahu di dalam rumah itu siapa saja yang punya imun lebih rendah daripada kita. Jadi ini sebenarnya yang dikhawatirkan. Jadi gimana caranya nih ya? Setiap orang yang habis keluar rumah tuh pulang tuh mandi deh gitu, ganti baju deh, jangan sentuh apapun dulu, sampai rumah langsung masuk kamar mandi, ganti baju semuanya, rendam deh bajunya gitu, sehingga itu memutus penularan gitu, memutus penyebaran. Karena mengubah habit yang sudah berpuluh tahun dilakukan itu nggak mudah kan? Iya, betul. Saya aja kadang masih lupa tuh ganti baju, paling cuci tangan yang gitu, yang lain lupa untuk segera ganti baju. Kayaknya masih sayang gitu baju.
Masih sayang baju digantung gitu Iya, ya. bisa gantung Padahal dulu. di situ nggak tahu tuh ada. Itu dia. Sementara virus itu kan di pakaian menempel katanya sih 36 jam gitu ya. Jadi selama 30 masih nempel gitu, masih ada. Kecuali kayak misalnya dibawa nyampe rumah langsung direndam langsung ini mungkin kan dia langsung tidak efektif lagi. Rata-rata banyak yang nggak percaya terhadap COVID. Mereka percaya ketika kena pada dirinya. Iya, banyak banget yang kayak gitu. Banyak kayak gitu. Di kampung saya kemarin itu hampir Madura semuanya ya? nggak percaya kan. Makanya juga saya kaget juga nggak masuk dalam kategori patuh. Rupanya yang dulu sebelumnya masih gelombang pertama itu. Karena sekarang lagi menurut saya sangat tinggi dan salah satunya rata-rata nggak percaya. Tapi ketika mereka sakit tadinya enggak gitu, ketika hilang baunya kayaknya gue COVID kayaknya dan itu hampir tiap rumah gitu yang ngalamin itu. Dan di Madura kan istilahnya bukan COVID. Apa tuh? Penyakit yang sekarang. Betul. Penyakit yang sekarang Betul. Penyakit yang sekarang. Jadi mereka tidak mengatakan bahwa ini COVID. Karena itu meninggal kenapa? Oh, itu kena penyakit yang sekarang. Karena COVID nggak ada gitu Nggak ada. ya. Yang ada penyakit. Adanya penyakit yang Atau mereka nyebutnya taun. Dulu kan ada wabah yang dulu itu taun gitu taun. Jadi kayak gitulah. Penyakit yang sekarang lu tahu juga. tahu lah. Itu sebetulnya Madura banget itu. Jadi saking Madura itu terkenal agak keras kepala gitu ya. Untuk nggak mengakuin itu sebagai itu penyakit yang sekarang. Sama lah kayak presiden gitu. Presiden di sana Gus Dur dan penggantinya. Gitu ya, dan penggantinya nggak ada tuh Jokowi yang macam. Jadi presiden siapa? Gus Dur dan penggantinya. Gitu. Jadi penyakit yang sekarang. Jadi kayak kearifan lokal ya. Iya, kearifan lokal. Kearifan orang Madura. Iya. Tapi kalau pas PPKM ini asistensi ke daerah berarti nggak turun? Enggak. Kami itu ada rencana melakukan monitoring evaluasi. Sorry, sambil diminum nih. Oh iya. Melakukan monef itu sebenarnya di bulan Juni akhir. Juni. Nah, Juni akhir kita sudah ada perencanaan untuk berangkat ke sana. Kita juga sebelumnya kan kita sedang menyusun modul ya, modul untuk monitoring evaluasi gitu ya untuk posko-posko di daerah. Itu dari uji coba modulnya sebenarnya yang dekat-dekat aja, Depok, Tangerang, Bekasi gitu kan. Nah, itu setelah itu dilakukan baru kita akan lakukan ke wilayah-wilayah lain seperti duplikasi. Langsung deh tuh. Harusnya aku ke Ternate kan nggak jadi. Ke Maluku Utara. Jadi harusnya kemana itu langsung cancel semua. Jadi si jadwal mundur semua. Karena kami juga kan mungkin butuh ya. Kita itu banyak juga kayak saya lah punya anak di rumah, punya suami, tidak semua mengizinkan juga, jadi punya keluarga. Jadi bagaimana mengamankan sebenarnya. Sekarang kita lockdown diri sendiri dengan caranya apa? Pakai masker. Lockdown keluarga caranya apa? Di rumah aja. Jadi baiknya memang seperti itu. Kemarin juga saya sempat liburan sebenarnya sama anak-anak, kalau Cak Hamid lihat. Iya. Itu saya sebenarnya agak menentang gitu. Aduh, ini anak-anak minta berenang. Karena di rumah nggak ada kolam renang. Gimana caranya? Kan, akhirnya kita hunting hotel yang memang punya protokol kesehatan yang ketat, tapi mengizinkan fasilitas hotelnya dipakai. Nah, alhamdulillah ada di BSD juga di Gading Serpong. Bukan BSD, Gading Serpong. Oh, di Gading. Jadi itu hanya satu. Itu dipakai itu. Kolam renang boleh. Ada fasilitas kolam renang boleh dipakai. Fasilitas hotel itu boleh dipakai hanya dengan peraturan yang sangat ketat. Jadi mau berenang itu malamnya harus reservasi dulu. Per 1 jam hanya 5 orang. Kalau misalnya di jam itu udah ada orang lain, 2 orang, kita hanya bisa masuk 3 orang. Tapi kami kan prefer dong, nggak mau gitu, nggak mau nyampur sama orang lain gitu. Akhirnya setelah dapat jadwal, oke, jam berapa? Jam 5. Oh, jam 5 sore amat ya, nggak apa-apa deh Bu. Tapi hanya 1 jam ya Bu, 1 jam. Gitu. Paginya kita dapat jam 10. Oh ya udah, hanya sampai jam 11. Setelah itu udah nggak boleh. Karena udah ada nih yang antri juga kan misalnya. Walaupun dan kami memilih jadi banyak strategi lah. Kalau memang masih bisa kita liburan, cuman harus banyak strategi. Ngambilnya weekday karena nggak rame. Kemudian dengan kalaupun fasilitas hotel diizinkan, harus yang seperti apa gitu. Saya minta tolong suami untuk telepon, coba pastikan gini pastikan. Ya tapi alhamdulillah gitu berjalan seperti itu. Iya, minggu kemarin lah Pak, berapa hari yang lalu liburan. Minggu kemarin.
Iya. Banyak cara lah gitu, karena kita juga nggak mau ngeliat kejenuhan anak-anak udah ini juga kan menjadi kebutuhan dasar buat anak-anak akhirnya. Walaupun hanya sekali dalam berapa tahun gitu ya. Kan udah lama ini nggak pernah kolam renang, nggak pernah kemana gitu. Anak-anak tetap anak-anak. Jadi kalau saya sih melihatnya, kenapa kok berani amat gitu ya lagi begini ya, kan kita melihat dulu nih apa sih yang bisa dihadirkan oleh si hotel itu, fasilitas apa, kemudian seperti apa mekanisme kerjanya atau protokol kesehatannya apakah gimana. Nah saya juga survei ke restorannya dan itu tertutup semua, mereka mengambilkan kalau kita mau, kan artinya kan itu terjaga gitu. Lebih ya ikhtiar lah, itu ikhtiar gitu. Betul. Jadi ketika saya membawa anak-anak berangkat juga kan ini ikhtiar juga supaya anak-anak tidak stres dan sebagainya seperti itu. Betul. Bukan mencontohkan, apalagi kan ini kan lu kan masih di BSD juga, masih di wilayah sini. Nah ini saat ya BSD. Kalau lu tiba-tiba ke Bogor, ke Puncak, baru kena semprit. Ya makanya kan carinya tadinya malah Bintaro loh. Kita cari yang Bintaro. Cuman di Bintaro tidak ada fasilitas hotel yang boleh dipakai gitu. Jadi semua hotel telepon nggak ada, ya udah cari yang lain. Jadi solusi untuk menyiasatin kebosanan. Iya, mensiasati. Jadi, secara pribadi lu bosan nggak sih dengan COVID ini? Kalau secara pribadi, gue pribadi gitu ya. Iya pribadi. Ini kan gini, ini kan kondisi. Jadi dalam kehidupan kita kan ada hal-hal yang di dalam kendali kita sebagai manusia dan ada hal-hal yang di luar kendali kita. Ketika kita dihadapkan pada kondisi di luar kendali kita, dan kita kan nggak bisa mengubah ini, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Masih dengan apakah dengan gue teriak-teriak COVID itu akan hilang? Apakah gue dengan nangis-nangis setiap hari, misalnya gitu kan? Apakah akan hilang? Kan enggak gitu. Enggak mengutuk dalam kegerapan katanya. Nah, artinya sesuatu yang di luar kendali kita tidak bisa kita fokuskan sebagai masalah kita. Tidak bisa. Ya itu akan terjadi gitu. Bahkan ya kalau gue bilang pendapat orang lain juga itu hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Ya, nah, yang ada di dalam kendali kita yang kita fokuskan. Perilaku kita, sikap kita. Kemudian kalau saya sih ke anak-anak juga tetap happy ya. Ayo kita kalau misalnya jalan-jalan dari bawah ke atas, dari bawah ke atas gitu. Berarti lu gak bosan ini? Enggak. Saya jadi yang pertama membiasakan diri dengan kondisi ini memang harus dihadapi, mau gimana lagi gitu loh. Itu yang pertama. Terus acceptance nih. Jadi ya gue terima gitu kondisi seperti ini, Allah yang mau gitu kan. Bukan saya yang mau, bukan anak-anak yang. Kalau anak-anak bilang, "Ma, ini." Terus, "Ma, kenapa sih cuma sehari nginepnya?" gitu kan. Itu beda tipis dengan emak-emak di kampung deh. Karena di kampung itu menerima BLT, bantuan terus. Dia bilang ketika menerima bantuan, alhamdulillah terima kasih ya. Dari siapa nih? Ini dari corona gitu. Alhamdulillah semoga coronanya panjang umur. Iya. Semoga coronanya panjang umur. Jadi didoain panjang umur. Akhirnya sampai sekarang masih ada itu. Itu kan di awal-awal juga udah muncul itu. Betul. Ibu, nenek-nenek yang menyatakan bahwa terima kasih semoga corona panjang umur. Artinya gini, kita pasti dihadapkan pada kondisi yang tidak selalu kita inginkan. Gitu. Ada sesuatu yang di luar kendali kita. Nah, problemnya itu bukan masalah gitu. Jadi si kondisi itu bukan masalah, itu kondisi. Oh ada corona, oh itu masalahnya ada corona, bukan masalah, itu kondisi. Masalahnya gimana cara kita berespon gitu saja sih sebenarnya gitu. Luar biasa. Itu keren. Artinya orang yang kemudian stres yang nanti di bahasan berikutnya ini, itu berarti dalam konteks stres yang umum gitu ya, itu adalah orang yang tidak menerima kondisi yang terjadi, terutama kayak di COVID ini. Orang menstres-kan COVID berarti orang yang belum menganggap bahwa ini sudah di luar kendali kita gitu. Nah, ketika orang menerima pun itu tidak kemudian lepas dari stres. Karena ketika dia menerima, menerimanya seperti apa nih? Menerima pasrah atau bertindak. Nah gitu, atau melakukan tindakan gitu untuk mengurangi. Kalau misalnya saya menerima nih ada COVID gitu, tapi emang saya stres, saya ini. Nah,
balik lagi nih orang ini apa yang dia putuskan ketika dia menerima. Ketika menerima melakukan Dia apa? memutuskan, dia memutuskan mau melakukan A atau Z atau B. Sementara di semua pilihan ini, pilihan perilaku gitu ya, pilihan perilaku atau pilihan keputusannya pasti ada konsekuensi. Ada konsekuensi, gitu. betul. Jadi kalau misalnya, oke, saya terima ada COVID, oke saya terima, tapi saya mau di rumah aja, mau nggak ngapa-ngapain gini kan, itu kan keputusan dia untuk bertindak gitu. Nah ini sebenarnya ke situ juga. Gitu. Sama keputusan perasaan, ya udah, tapi ya boleh dong saya bete, boleh dong saya ini, boleh dong saya ini gitu kan. Justifikasi. Gitu. Justifikasi. Oke. Bahkan banyak yang self pity ya, jadi mengasihani diri sendiri gitu. Oh banyak banget dalam kondisi kayak gini. Padahal ini bukan kondisi yang dia ada dalam kendali dia, tapi ini mengasihani diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Semua orang di kondisi yang sama, jatuh sekarang itu. Iya. Ada yang jatuhnya gedebuk, ada yang rasa sakitnya itu mungkin beda-beda dengan sesuai dengan ketahanan dia kan. Tapi semua orang jatuh. Sekarang semua orang penyintas kok saat ini. Betul. Kalau dulu kita dengar masih di Wuhan kan, jauh banget gitu jauh, dari betul. kita. Muncul di Depok. Awal-awal kan Depok. Yang terus muncul lagi di mana? Sampai menyebar ke sekarang udah di depan pintu rumah kita, bahkan di dalam tempat tidur kita gitu istilahnya. Jadi udah bener-bener masuk. Terinklusi itu si virus gitu. Betul. Cak Hamid keluarganya itu juga kayak kena terpapar. Semua. Jadi memang sudah di dalam rumah gitu. Jadi sebelum kena itu saya bilang pada akhirnya kita akan kena nih, saya bilang. Iya. Karena nggak mungkin ini udah mengepung, udah tiap jengkal ada. Gitu. Kan kita nggak mungkin nggak bergerak sama sekali. Gitu. Kalau mau bilang ketakutan, GoFood yang kita pesan sih kita nggak tahu itu ada yang racik seperti apa gitu. Nah kayak gitu loh. Nah tetapi gini juga Cak Hamid, sekarang kan vaksin sudah mulai digalakkan ya. Artinya vaksin juga banyak yang percaya, banyak yang enggak. Betul. Ada banyak pasukan anti vaksin itu udah dari dulu, udah sejak dulu tuh pasukan anti vaksin. Tetapi kita fokus pada manfaat kalau menurut saya. Apakah bermanfaat ketika kita bilang saya anti vaksin, saya nggak mau divaksin, bermanfaat atau enggak? Tetapi ketika divaksin, ambil contoh ibu saya dengan usia 74 tahun terpapar COVID, kekhawatiran kami itu luar biasa. Tetapi beliau sudah menyelesaikan vaksin 1 dan 2 dan kondisinya jauh sekali lebih baik daripada kakak ipar saya sebelumnya. Padahal kan maksudnya kalau dari usia kan ibu saya jauh lebih tua. Betul. Nah kakak ipar posisi saya sampai lebih masuk, rawan posisi lebih rawan. Kakak ipar saya sampai masuk ICU seperti itu. Artinya kan dan kakak ipar pada saat itu belum divaksin gitu. Artinya kalau saya sih secara pribadi, ini pendapat pribadi saya ya, melihat kalau vaksin setelah divaksin akan sangat berbeda. Kalaupun dia ada gejala tidak separah yang belum divaksin seperti itu. Jadi bagaimana kemudian kita meyakinkan pada diri ketika negara atau pemerintah kita menganjurkan satu intervensi gitu, mengajar satu intervensi, kenapa tidak kita ambil? Karena intervensi untuk COVID ini seperti lapisan keju Swiss. Jadi kalau keju Swiss itu kan lapisannya kan ada bolong. Kalau hanya memakai masker ya bolongnya masih banyak. Dilapisi lagi, menjaga jarak. Ini lapisan kedua. Lapisan ketiga apa? Menghindari kerumunan, terus mencuci tangan, pakai sabun, kemudian apa? Seperti vaksin sampai vaksin. Jadi itu bukan opsional, salah satu diambil. Bukan opsional. Jadi kita kayak perlu punya banyak senjata untuk menghadapi COVID ini gitu. Nggak bisa pakai satu senjata doang. Karena kalau misalnya tadi dianalogikan seperti keju Swiss yang bolong-bolong, ini kan ketempel, ketutup. Oke, tapi masih ada ini baru tempel lagi dengan menjaga jarak, bisa tempel lagi dengan menghindari kerumunan, tempel lagi dengan vaksin, tempel lagi dengan tracing, segala 3T itu kan. Nah ini kan ada tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab bersama gitu ya. Ada juga tanggung jawab pribadi. Nah ranah kita di tanggung jawab pribadi itu ya 3M itu. Betul. Dan vaksin gitu. Karena ini harus dilakukan bersama-sama. Sehingga terbentuk herd immunity tadi. Betul, luar biasa. Termasuk saya menghadirkan henna ini dalam rangka itu sebetulnya. Apa itu? Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menanggung bersama-sama. jadi teman-teman, saya nggak perlu perpanjang lebar untuk di sesi ini menurut saya. Nanti kita lanjut sesi berikutnya. Yang pasti poinnya bahwa apapun masalah yang ada ini, terutama terkait COVID ini, kalau pesan dari Hena tadi, ya ini sudah di luar kendali kita gitu kan. Dan kita harus menerima, tapi penerimaannya itu seperti apa, perilakunya itu juga penting. Jangan kemudian asal nerima selesai gitu kan.
Contohnya saya gitu kan, ketika ada COVID, oke saya terima. Pilkada diundur, konsultan politik sepi, oke saya terima. Makanya saya kemudian bikin podcast ini. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang belum subscribe, yang baru gabung, yang baru ketemu channel ini, monggo di subscribe YouTube saya, channel saya. Insya Allah saya akan hadirkan tema-tema menarik yang bergizi, isinya daging, isinya madu semua, termasuk yang pada episode kali ini, dan akan dilanjutkan pada episode berikutnya. Masih tetap dengan Nena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Cami.